Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum? Iya. Sahur, 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 sahur. Harap sahur, ora sahur, sak karepmu. Oke, jadi di depan kita ini ada HP baru ya, Poco M6 Pro. Baru sebulan dibeli. Jadi kemarin datang customer bawa HP ini, beliau cerita HP ini bekas nyelam air. Nah ini di RAM 6 storage 128 GB ya. Oke, kita akan langsung buka saja Poco M6 Pro. Ini baru pertama kalinya saya terima servisan Poco M6 Pro ya. Kita bisa lihat itu di kamera bobanya ada embunan seperti air ya. Ini menandakan bahwa HP nyelam. Udah pasti nyelam ya. Kalau hanya kepercik air enggak seperti ini ya. Nah kebetulan saat customer datang ke counter saya nggak ada ya, jadi nggak tahu persis kejadiannya gimana. Yang jelas di nota itu kronologinya masuk air. Ya kita coba langsung aja buka SIM tray-nya. Nah ini karena baru sebulan kan berarti masih segelan semua ya. Dan ini catatan di nota bilangnya sempat dicas sama pemilik. Wah ini sih seharusnya jangan dicas ya kalau habis masuk air. Mungkin ya karena penasaran. Jadi kalau HP masuk air itu usahakan langsung dibongkar ya. Ya kita langsung buka bagian backdoornya. Ini rada kuat ya lemnya. Saya bantu dengan kontak cleaner seperti ini, dengan plastik mika juga. Nah ini berhubung kali pertama saya nyervis Poco M6 Pro, saya nggak tahu nih fleksibelnya di mana. Oh di sini ya. Wow, untung nggak robek ya, masih aman ya. Jadi kalau HP-HP yang belum pernah dibongkar tuh, ya pelan-pelan saja pastiin di mana letak fleksibelnya. Nah ini masih segelan ya. Oke, kita akan langsung saja buka semua baut-bautnya. Oh, ini masih ada airnya ya. Ini masih terlihat jelas ada air. Berarti belum lama ya. Mungkin beliau membawa HP ini tuh ya sebelumnya masuk air ya, nyelam ya. Jadi kalau masuk air nyelam sebetulnya masih aman asal secepatnya dibongkar ya. Nah ini malah dicas sama pemilik. Ya kita akan coba usahakan ya. Ya ini saya bisa melihat ya. Jadi masih ada air di mesin ya. Terutama di kameranya juga ada. Jadi ini air betul-betul sudah merata di mana-mana ini. Apakah untuk Poco M6 Pro ini nggak tahan air ya? Kok bisa air sampai masuk hingga ke mesin seperti ini ya? Padahal kan seharusnya kalau backdoornya kuat, kencang, masih bawaan pabrik tuh ya aman ya. Nah saya melihat ada keanehan ya. Baterainya itu ada 2 kepala konektornya. Jadi baru kali ini saya ngelihat HP ada 2 konektor di satu baterai. Wah ini sih inovasi baru atau gimana nih? Oke, saya melihat juga ada tingkat korosi yang terjadi ya di mesin. Biasanya di konektor-konektor LCD mainboard itu juga korosi ya. Nah ini
kita akan coba pastiin dulu ya untuk di mesinnya. Ya, ini untuk di mesinnya kita lepas. Sayang banget ya, padahal HP baru sebulan pemakaian ya. Ya karena human error, mungkin dipakai anaknya atau karena nggak sengaja. Nah ini di bagian kameranya juga masih terdapat air ya. Kemungkinan besar ini sudah masuk ke dalam modulnya. Oke, ini juga ada, jadi betul-betul merata ini ya. Airnya di mana-mana. Kesalahan terbesar adalah saat setelah masuk air dicas atau dinyalakan, itu jangan ya. Oke, ini bagian mesin. Saya melihat ada beberapa komponen juga korosi, jadi ya bisa dibilang ini sedikit telat ya. Ya mungkin apa ya, karena jauh ya, jadi pemilik ini jauh dari tulang kakak. Kalau ke tempat saya tuh mungkin 2 jaman ya. Oke, ini kita buka kameranya, lalu saya bersihkan dengan kontak cleaner ya. Pokoknya semua yang dicurigai korosi bersihkan dengan thinner ya, atau kontak cleaner. Bila nggak punya, gunakan pertalite juga bisa ya. Oke, setelah dibersihkan semua, kita akan pastiin ya mesin bagian bawah. Ya karena ini HP nyelam ya, bisa jadi juga mesin bawah kena juga ya. Oh ya, masih ada air juga di sini ya. Jadi memang sudah nyebar kemana-mana nih air. Oke, ini saya copot ya mesin bagian bawah, lalu kita semprot-semprot, bersihkan ya. Oke. Jadi pastiin semua korosi sudah hilang ya. Setelah itu kita akan coba cek dulu setelah ini kita bersihkan semua. Ya, ini saya akan cek mesin dulu, konslet atau enggak. Bergerak ya, kalau dibalik dia bergerak berarti konslet. Kelihatannya tidak ada konslet ya. Aman, tidak ada konslet. Kalau sudah aman tidak ada konslet, baru bisa kita coba cas ya, enggak masalah karena sudah kita bersihkan lalu kita cek tidak ada yang konslet. Oke, mudah-mudahan bangkit kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Walah 0,1, diem tak bergerak. Bisu tak bicara ya. Ya, konsumsi arusnya mentok di 0,1. Lalu apa kira-kira rusaknya? Wah, macam-macam lah pokoknya. 0,1 tuh bisa IC power, bisa CPU, tergantung kronologinya kenapa. Nah karena HP ini tuh X masuk air, yang sering diserang itu di jalur VBAT, terutama IC power. Nah ini sengaja saya langsung angkat kaleng ya, karena penasaran. Ternyata betul di balik kaleng ini ada biru-biru. Komponennya pun sudah kayak diserang kayak diserang apa ya, ya intinya ini korosi ya namanya. Jadi kalau komponen sudah korosi itu karena air bisa rusak ya. Oke, kita coba bersihkan dulu ya.
kita bersihkan, kasih thinner atau kontak cleaner. Ini sih kalau menurut saya harapannya kecil ya, karena kita bisa lihat IC power banyak tingkat korosi, besar kemungkinan IC power kena. Walaupun mesin kita cek tidak konslet. Jadi rusak IC itu bukan berarti konslet ya. Kalau IC-nya memang rusak tapi jalur feedback tidak konslet ya tetap aja rusak. Nah ini saya cek untuk beberapa komponen pendukung seperti kapasitor yang lainnya, mesti kita cek ya. Lalu untuk di baliknya ini, untuk di area display itu juga ya. Nah ini perhatiin, ini biru-biru ini bekas air ya, membentuk korosi. Wah ini sih parah ya, sayang banget ya HP baru sebulan. Oke, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih tetap ya, setelah saya bersihkan dalemannya, korosi sudah dipastiin nggak ada, dia masih tetap 0,1. Saya mencurigai ini IC power bermasalah. Nah tentunya IC power ini susah didapat ya. Setelah saya cek di marketplace belum tersedia. Nah ini kendala sendiri ya saat kita itu perbaiki HP keluaran baru, spare part nggak ada. Ya ini segera saya konfirmasi pemilik bahwa ini fix kerusakan di IC powernya. Oke itu saja ya, semoga bisa menemani sahur kali ini. Terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye bye. Sahur. Assalamualaikum.